Saya akan melanjutkan pelajaran hermeneutics dan ini adalah session yang terakhir dan ini session yang kelima dan saya akan membahas sesuatu yang disebut type, tipe, tipologi. Ini suatu pelajaran yang sangat-sangat penting. Nanti kita akan lihat. Dan kelihatannya tidak banyak orang yang mengerti tentang hal ini dalam dunia Kristen, bahkan lebih-lebih dalam dunia agama lain yang sama sekali tidak kenal apa itu type atau typology. Saudara, sebagai suatu pendahuluan, pada waktu saya memberikan pelajaran tentang arti kata, saya mengatakan bahwa pada zaman sekarang banyak orang yang melambangkan atau mengalegorikan bagian-bagian Alkitab yang seharusnya bersifat hurufiah. Cerita sejarah misalnya mestinya hurufiah, tapi diartikan sebagai lambang, dialegorikan. Sebagai contoh yang sudah bolak-balik saya katakan, kasut Musa dalam Keluaran 3 ayat 5. Pada waktu dia melihat semak duri yang menyala tapi tidak terbakar, dia mendekat dan lalu Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana kau berdiri adalah kudus. Nah, itu adalah jelas-jelas suatu peristiwa sejarah. Kasut tidak ada arti apapun, artinya adalah arti hurufiah, itu betul-betul kasut. Tapi saudara, sangat banyak khotbah yang mengartikan atau menafsirkan bahwa kasut itu lambang dari dosa dalam kasus itu. Dari mana kok kasut lambang dari dosa? Itu sebetulnya tidak ada dukungan apapun dari manapun. Mungkin hanya sekedar karena suruh lepas kasut waktu dikatakan tempat itu kudus, maka kasutnya dianggap dosa. Tapi yang jelas ini adalah cerita sejarah. Dan karena itu harus diartikan hurufiah. Dan pada waktu diartikan sebagai lambang, maka itu jelas-jelas sudah salah. Ya, jadi ini salah satu cara untuk mengetahui bahwa suatu bagian itu bersifat hurufiah dan tidak boleh ditafsirkan sebagai lambang adalah kalau bagian Alkitab itu adalah suatu cerita sejarah. Cerita sejarah itu selalu Alkitabiah, selalu hurufiah. Dan kan itu bukan lambang. Nah, tapi saudara, bagaimana misalnya dengan bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9? Ini peristiwa ular tembaga. Mari kita lihat ya. Mari kita baca saja bilangan 21 ayat 4. Ayat 4 ini ya. Terus sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Tuhan murka ya. Ini melawan, memberontak ya. Bukan hanya terhadap Musa, tapi juga terhadap Allah. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular terdung, maksudnya patungnya, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara baca terus, kemudian berangkatlah dan sebagainya, mereka berkemah. Jelas-jelas semua ini peristiwa sejarah, pasti sejarah. Tapi saudara, mengapa di dalam teks ini, ya 3, 14, 15,
itu seakan-akan dianggap sebagai lambang. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, kelihatannya ular dan anak manusia itu disamakan begitu ya, atau ular kayaknya disimbolisir menjadi simbol dari anak manusia atau Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kenapa ini cerita sejarah tadi kok seakan-akan dianggap sebagai lambang? Nah saudara, ini sebetulnya bukan lambang, tetapi type, tipe. Jadi kalau sudah belajar dalam hal ini, dalam persoalan tipe ini, kita mesti bisa menggunakan istilah dengan benar. Jangan berkata bahwa ular tembaga adalah simbol atau lambang dari Kristus. Tidak. Ular tembaga adalah tipe dari Kristus. Itu cara berbicara yang benar sesuai dengan hermeneutics. Jadi sudah belajar hermeneutics digunakan. Kalau tipe katakan tipe, alegori katakan alegori, perumpamaan katakan perumpamaan, lambang atau apa katakan dengan bahasa yang benar. Nah saudara, kembali kepada tipe. Saya sudah katakan bahwa ini sangat penting. Dan ini tidak ada di dalam agama lain. Saya tidak pernah tahu ada agama manapun yang penafsiran Alkitabnya atau kitab sucinya menggunakan tipologi. Lalu ini tipe dari ini tipe dari ini. Oh, lambang lain mungkin ada. Tapi kalau tipologi tidak ada. Karena kalau saudara melihat orang-orang Islam menyerang ajaran-ajaran kita, khususnya pada waktu berhubungan dengan tipe, mereka sudah nyerangnya sudah ngawur total, kelihatan sekali tidak tahu apa-apa. Jadi bicara tentang Salomo misalnya, anak Daud, itu kok 2 Samuel pasal 7 kalau saya lihat itu anakmu yang membangun ya. Itu bisa diterapkan kepada Yesus saudara. Karena Yesus juga adalah anak Daud. Anak itu bisa diartikan keturunan. Dan gelar anak Daud itu gelar Mesias. Salomo juga anak Daud. Salomo mendirikan bait suci. Yesus mendirikan bait suci. Tapi dalam arti yang berbeda. Jadi saudara, Salomo di situ jelas adalah tipe dari Yesus. Dan itu tidak ada saudara orang Islam mengerti hal seperti itu. Mereka sama sekali tidak mengerti apapun kalau sudah berurusan tentang tipe. Pada waktu membicarakan imam, domba korban, dan sekarang sudah tidak ada, mereka juga tidak mengerti apapun. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya orang agama lain yang tidak mengerti. Dalam Kristen pun sangat banyak yang tidak mengerti tentang tipologi. Dan karena itu ini suatu pelajaran yang harus saudara pelajari berulang-ulang untuk betul-betul mengerti dan tahu membedakan antara tipe dengan alegori, dengan perumpamaan dan sebagainya. Sekarang saudara, saya akan memulai menjelaskannya. Pertama, apakah type itu? Tipe, saya baca bahasa Indonesia saja ya. Apakah tipe itu? Pertama poin A, tipe adalah hal-hal. Nanti hal-hal apa saja akan saya perinci ya. Tapi sekarang sementara tipe itu adalah hal-hal dalam kitab suci. Ingat, dalam Alkitab ya. Yang ditentukan oleh Allah sebagai atau menjadi bayangan dari hal-hal lain yang terjadi sesudahnya. Jadi hal-hal itu ada dalam Alkitab. Terjadi dan ditentukan Allah sebagai bayangan dari hal-hal yang lain yang juga ada dalam Alkitab, yang terjadi juga, tapi terjadi sesudahnya. Jadi, ada 2 hal yang berhubungan. Di mana hal yang pertama terjadi lebih dulu. Dan itu merupakan bayangan atau tipe dari hal kedua yang terjadi belakangan. Hal pertamanya disebut tipe,
Hal keduanya disebut antitipe penggenapannya. Ya, jadi tipe ini bayangannya, antitipe ini penggenapannya atau realisasinya atau artinya nanti ya, boleh dikatakan demikian. Dan ini harus dibedakan, ada persamaan tapi juga ada perbedaan nanti. Kan kita masuk dalam poin B, macam-macam tipe. Tadi kan saya katakan ada hal-hal. Dan hal-hal ini apa saja? Nah ini yang saya bahas di sini ya. Hal-hal itu bisa macam-macam, saudara. Pertama, hal-hal itu bisa berupa orang. Sebagai contoh, saudara, Adam itu merupakan tipe dari Kristus. Ini mungkin adalah bagian yang paling menyolok dan paling eksplisit di dalam seluruh Alkitab. Karena terang-terangan kata tipe itu yang muncul di dalam bahasa Yunaninya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-14, mari kita lihat ya. Roma pasal 5. Saya bacakan Indonesianya dulu ya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saya hanya soroti, karena saya tidak ingin eksposisi ayat ini, hanya soroti bagian ini ya. Adam diberikan penjelasan yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dia itu jelas adalah Yesus. Ya. Jadi Adam di sini adalah gambaran Dia yang akan datang. Kata gambaran dalam terjemahan King James diterjemahkan figure. Dan saudara lihat kata Yunania tupos. Huruf U itu dalam bahasa Yunani bisa dituliskan Y ya. Upsilon itu pada waktu penulisan dalam transliterasi bisa tuliskan Y. Jadi typos ya. Dari situ muncul kata type. Dan RSV terang-terangan menuliskan a type. NIV a pattern atau suatu pola. NASB a type. Ya. Jadi kata bahasa Yunaninya ini di sini tupos. Ya, memang diterjemahkan a map atau example. Tapi juga bisa banyak arti kalau saudara melihat di dalam di sini ya, bagian kanan ini ya. Bisa map, image, statue, form, figure, pattern, type ya. Jadi artinya banyak dan di sini jelas harus diartikan sebagai type. Jadi ini yang paling eksplisit. Saya kira tidak ada ayat lain di mana tipe dan antitipenya disebutkan eksplisit. Seperti di sini Adam adalah gambaran atau tupos dari Kristus. Itu satu-satunya yang paling eksplisit di seluruh Alkitab. Ya, jadi ini Adam adalah tipe dari Kristus. Kan saudara, itu orang. Ya, poin pertama. Sekarang poin kedua. Hal-hal itu bisa juga binatang. Misalnya, domba untuk korban pengampunan dosa. Itu adalah type atau tipe dari Yesus yang dikorbankan untuk dosa kita. Mari kita melihat beberapa ayat ini ya. Yohanes 1 ayat 29. Ini kata-kata Yohanes Pembaptis ya. Dan ingat, Yohanes Pembaptis ini anak dari seorang imam, Zakaria. Ya. Jadi sebagai anak imam, biarpun dia bukan imam, tetapi dia pasti sangat akrab, familiar dengan apapun yang imam lakukan. Dan imam melakukan penyembelihan anak domba dan sebagainya. Dan dia menggunakan istilah anak domba itu untuk menunjuk pada Yesus. Ya, kita baca Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa dia tidak berkata juru selamat saja? Ya, penebus saja. Kok berikan kata-kata anak domba? Apakah Yesus domba? Tentu bukan. Anak domba itu cuma tipe dari Yesus. Di sini tipenya dijadikan sebutan untuk Yesusnya.
Saya akan ajak saudara melihat ayat yang lain, 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Saya baca mulai ayat 18 saja. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Makanya kenapa kalau domba korban itu tidak boleh bercacat, tidak boleh bernoda. Karena dia tipe dari Kristus yang suci murni tanpa dosa. Maka Tuhan cerewet kalau sudah urusan domba korban. Ada cacat sedikit tidak boleh. Domba cacat, pincang, apa, tidak boleh. Jadi harus betul-betul bagus sekali dombanya. Dan itu ada maksudnya, ada tujuannya. Tidak bisa sembarangan domba jelek-jelek dikorbankan, tidak bisa. Karena nanti tipe dan antitipenya tidak cocok. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya, Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Pasti ini Yesus juga disebut anak domba. Bertanduk 7 dan bermata 7, itu pasti simbolis. Itulah ketujuh roh Allah, itu juga simbolis lagi, yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi saudara, terus di sini juga ayat 8 masih disebut anak domba lagi. Dan saudara bisa baca sendiri terus. Ini disebut anak domba lagi. Ayat 12-nya. Jadi dalam Wahyu pasal 5 itu berulang kali saudara. Yesus disebut dengan sebutan anak domba. Dan itu memang anak domba itu merupakan tipe dari Kristus. Anak dombanya disembelih mencurahkan darah. Yesus juga disembelih dalam arti dicambuki, hancur, dipakukan di atas kayu salib, dibunuh, dan dia mencurahkan darah. Sama-sama mencurahkan darah. Tidak persis kalau domba disembelih, Yesus bukan disembelih, dicambuki dan sebagainya, tapi sama-sama mencurahkan darah. Dan nanti kita akan lihat antara tipe dan antitipe, bukan semuanya sama persis plek. Nah, hanya ada persamaan-persamaan tertentu. Jangan bilang lalu dombanya disembelih kok Yesusnya tidak. Saya kira istilah disembelih itu ada untuk Yesus, tetapi tentu tidak bisa dihurufiahkan. Ya, karena memang Yesus tidak disembelih. Sekarang kita lihat hal-hal itu juga bisa dalam arti ketiga, benda. Sebagai contoh saudara, tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci dalam kemah suci atau bait Allah. Nah, tirai itu sobek pada waktu Yesus itu mati. Keluaran 26 ini bicara tentang tirai. Ayat 31 sampai 33. Saya kira tidak usah dibacakan ya. Lalu Matius 27 ayat 51 itu mengatakan tirainya sobek pada waktu Yesusnya mati. Mari kita lihat sekarang ayat ini ya. Ibrani 9 ayat 3 dan ayat 8. Ibrani 9 ayat 3. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Jadi tirai ini memisahkan ruang kudus. Ruang kudus imam biasa boleh masuk ya. Tapi tirai memisahkan ruang kudus dengan ruang yang maha kudus. Dan ruang maha kudus imam pun tidak boleh masuk. Yang boleh masuk imam besar. Itu pun sekali setahun pada hari raya pendamaian Yom Kippur. Ya, jadi ini ada tirai yang memisahkan. Lalu kita baca ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi kenapa ada tirai? Itu
Jangan ngomong simbol. Itu tipe. Tirai itu tipe dari halangan itu ya. Perpisahan karena adanya dosa antara Allah dan manusia. Jadi jalan ke tempat kudus itu belum terbuka. Jalan kepada Tuhan belum terbuka sebelum ada penebusan Kristus. Ya, dan selama Yesus belum mati, kemah pertama masih berlaku, bait suci masih berlaku. Jadi jelas bahwa tirai yang memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci itu merupakan tipe dari perpisahan. Barrier gitu ya, batasan antara manusia berdosa dengan Allah. Karena itu dibutuhkan imam besar mendamaikan menjadi pengantara. Nanti imam besarnya tipe dari Kristus, Kristus jadi imam besar. Lalu setelah Kristus jadi imam besar manusia ini mesti disingkirkan. Mari kita lihat lagi Ibrani 10, 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia sudah pada waktu dia mati, dia membuka jalan baru. Dan jalan dirinya sendiri. Dia menjadi imam besarnya. Oleh darah Yesus, jadi mesti melalui kematian Yesus ya. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita langsung boleh menghadap pada Tuhan. Melalui Kristus ini. Orang zaman PL, tidak bisa. Mau doa sebetulnya harus datang pada imam. Mau minta ampun harus minta pada imam. Nah, Katolik itu masih zaman sekarang pun ada imam, pastor itu priest dan imam itu artinya. Dan kan itu orang Katolik minta ampun dosa kepada pastor. Kita jangan tiru mereka, saudara ya. Nanti kita akan lihat bahwa pada waktu antitipe digenapi, tipenya masih disingkirkan. Imam besar itu tipe dari Yesus. Pada waktu Yesus sudah mati, dia menjadi imam besar kita, pengantara kita. Tidak boleh lagi ada tipe imam besar itu. Yesus imam besar kita. Imam besar biasa, buang. Tapi bahwa mereka, baik Katolik maupun gereja Ortodoks, dan saya tidak tahu gereja apa lagi yang masih punya imam, ini laki-laki mereka tidak mengerti atau mengabaikan penafsiran dari tipe ini. Ya, jadi saudara, kalau zaman perjanjian lama sampai Yesus mati ya, kalau ada orang berani masuk ke ruang maha suci, kecuali imam besar, bahkan imam besar pun hanya sekali setahun ya. Kalau orang biasa masuk situ dia dihukum mati sudah. Tapi zaman Kristus sudah mati, tadi ayatnya mengatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudusnya sudah ada. Tapi ini kan kehadiran dari Allah. Kita berdoa boleh penuh keberanian. Tidak usah takut-takut. Ada dosa memang. Tapi kita punya perantara. Kita punya penebus. Kita boleh datang pada Kristus, kepada Allah dengan penuh keberanian. Tidak usah takut-takut. Kalau memang kita punya juru selamat. Masih sering takut-takut pada waktu berdoa? Minta ampun dulu. Tapi sadari, Tuhan tidak menerima kita karena kelayakan hidup kita, kesalahan kita tidak. Tapi karena penebusan yang Kristus lakukan. Ya sudah, kembali pada tirai ya. Tirai ini merupakan tipe dari keterpisahan Allah dan manusia. Dan keterpisahan Allah dan manusia ini kayaknya Allah dan manusia musuhan gitu ya. Lalu dikasih tirai. Dan lalu permusuhan ini dihapuskan. Karena Allah dan manusia diperdamaikan oleh kematian Kristus. Cuma di sini terjadi sesuatu yang agak aneh. Karena tipe dan antitipenya terjadinya bersamaan.
tirainya sobek pada saat Kristusnya mati. Ya, Kristusnya mati dulu ya. Kalau tirainya sobek. Ya. Nah, mungkin kita harus meninjaunya secara keseluruhan. Dalam bait Allah ada tirai yang memisahkan Allah dan manusia. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha suci sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Nah, kematian Kristus merupakan antitipe dari semua itu. Karena dengan kematiannya, dia membereskan dosa dan memperdamaikan Allah dan manusia. Sehingga tidak ada lagi baik tirai maupun imam besar. Tirainya sudah sobek, semua boleh masuk yang tidak butuh imam besar, otomatis. Ya, jadi ini benda. Ya, poin ketiga. Karena kita masuk dalam poin yang keempat, peristiwa. Sebagai contoh peristiwa ular tembaga yang tadi sudah saya bicarakan pada awal pelajaran. Kalau sudah dibaca, tidak usah kita baca ulang. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Yohanes 3, 14, 15. Mengapa saya katakan peristiwa? Mengapa bukan benda? Bukankah ular atau patung ular tembaga itu yang merupakan tipe dari Kristus? Sebetulnya iya, tetapi seluruh peristiwa juga. Ya, karena ular itu ditinggikan, Yesusnya ditinggikan. Jadi bukan cuma ular tembaga tipe dari Kristus, tapi ular tembaga ditinggikan, Kristusnya ditinggikan, apapun artinya nanti kita akan belajar itu. Lalu dalam kasus ular tembaga yang memandang ular tembaga itu akan sembuh dari bisa ular itu ya. Nah, tapi dalam kasus Yesus yang memandang pada Yesus dalam arti yang percaya akan diampuni dan akan selamat. Jadi karena itu di sini saya tidak mengatakan benda. Memang benda boleh, tetapi lebih dari benda. Seluruh peristiwa ular tembaga ini merupakan tipe dari Yesus dan ya seluruh peristiwanya dia ditinggikan, orang percaya pada dia dan sebagainya. Ya, jadi ini peristiwa. Yang kelima, jabatan. Sebagai contoh tadi sudah saya katakan jabatan imam atau imam besar. Saudara, Ibrani 2 ayat yang ke-17. Mari kita lihat. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia atau Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi manusia yang mau dia tebus itu ya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia pada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus memang adalah imam besar. Imam besar itu tipe. Yesus antitipenya atau penggenapannya. Sekarang kita lihat Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, Yesus ini ya, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, kita lagi-lagi di sini melihat bahwa imam besar atau imamnya, ya imam juga pengantara, imam besar tapi khususnya itu pengantara antara bangsa Israel saat itu dalam PL dengan Allah. Dan Yesus adalah antitipenya. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Jadi ini jabatan imam besar itu jabatan. Lalu poin yang keenam, ketentuan. Jadi ketentuan merupakan hal yang bisa menjadi tipe. Contoh, dalam perjanjian lama ada ketentuan bahwa semua harus disucikan dengan darah. Dan ini merupakan tipe dari perjanjian baru, ketentuan dalam perjanjian baru, di mana orang hanya bisa mendapatkan pengampunan dosa oleh darah Kristus. Mari kita lihat Ibrani 9, 19 sampai dengan 22.
Saya kira sebagai suatu informasi yang penting, surat Ibrani ini adalah surat atau kitab dalam perjanjian baru yang paling banyak menghubungkan PL dengan PB. Ya. Jadi ini merupakan tipe ya. Ketentuannya dalam PL semua mesti disucikan dengan darah. Nah, antitipenya dalam PB, orang hanya bisa disucikan atau mendapatkan pengampunan dosa oleh darah Kristus. Dia percaya Kristus, bukan hanya percaya bahwa Yesus ada, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, tidak cukup. Yesus juru selamat yang menderita mati mencurahkan darah untuk menggantikan dia, memikul hukuman dosanya dia. Ya, mari kita lihat Ibrani 9 ayat 16. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah serta hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan perhatikan ini ya, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tidak ada korban dalam PL kalau untuk dosa yang bukan korban berdarah. Mesti binatang yang disembelih, tidak bisa tidak. Dan itu menjadi sesuatu yang digenapi oleh Kristus dalam perjanjian baru. Karena itu sudah pernah saya ajarkan bahwa Kristus tidak bisa mati melalui gantung. Kan harus mati terkutuk ya. Memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Dan hukuman mati yang terkutuk itu atau gantung atau salib. Tapi gantung memenuhi terkutuk tapi tidak memenuhi berdarah. Salib memenuhi keduanya. Jadi tidak ada cara lain. Kristus harus mati melalui salib. Itu memenuhi kedua syarat, terkutuk dan berdarah. Mengapa harus berdarah? Ya ini. Memang sudah ada tipe dan antitipe yang dirancang oleh Allah. Dalam PL semua korban kalau sudah berurusan dosa sudah pasti mencurahkan darah. Tidak bisa tidak. Maka antitipenya harus juga mati melalui kematian yang mencurahkan darah. Tidak bisa gantung. Harus salib. Nah kalau dipenggal memang mengeluarkan darah tapi tidak memenuhi syarat kutuk nanti. Jadi untuk memenuhi syarat kutuk dan darah berdarah maka haruslah mati melalui penyaliban. Kan saya lanjutkan saudara. Poin kedua ya. Ciri-ciri dari tipe. Pertama saudara, baik tipe maupun antitipenya haruslah merupakan fakta dalam Alkitab. Perhatikan ya. Ini ciri. Kalau tidak memenuhi ciri ini maka tidak bisa disebut tipe. Jadi keduanya ya, tipenya maupun antitipenya harus merupakan fakta dalam Alkitab. Tidak boleh itu dongeng. Tidak boleh itu cuma perumpamaan, tidak bisa. Penglihatan, tidak bisa. Harus betul-betul fakta terjadi. Sebagai contoh, Adam adalah tipe dari Kristus. Adamnya itu fakta, saudara. Ya kalau orang liberal mengatakan itu cuma dongeng. Dan sebetulnya Tuhan menciptakan sekelompok laki dan sekelompok perempuan. Biarlah mereka percaya dengan tafsiran gila mereka. Saya tidak. Karena saya percaya kejadian 1, kejadian 2 itu huruf ya. Tuhan betul-betul menciptakan atau membuat dulu manusia dari debu tanah, lalu mengembuskan nafas hidup. Ya, tapi betul-betul satu orang laki. Yang lalu dinamakan Adam. Lalu pada waktu dia tidur, diambil tulang rusuknya, semua huruf ya.
dibangun Hawa. Lalu ada Adam dan Hawa. Saudara, Adam ini orang yang betul-betul ada di dalam sejarah sebagai manusia pertama. Saya tidak percaya ada manusia lain sebelum Adam. Jadi Adam sejarah, fakta. Kristus juga fakta. Pernah ada dalam sejarah. Jadi ini memenuhi syarat. Tipe maupun antitipenya merupakan fakta. Ini memenuhi syarat tipe yang pertama. Ya, ini syarat pertamanya. Syarat pertama ini memungkinkan kita membedakan tipe dengan poin A, alegori. Kan saudara, dalam alegori, bagian yang bersifat lambang itu bukan fakta. Contoh saudara, alegori pokok anggur dan ranting-rantingnya itu ya. Dalam Yohanes 15 ayat 1 ayat 8, saya tidak usah bacakan karena pelajaran yang terakhir kita sudah membahas tentang alegori. Kita sudah membaca itu. Nah, tanaman anggur itu bukanlah fakta. Memang ada tanaman anggur, tapi Yesus waktu itu hanya bercerita. Dan pada waktu dia bercerita, itu cuma cerita. Itu alegori. Jadi bukan fakta. Itu sekedar suatu cerita. Nah, karena itu ini tidak bisa dianggap sebagai tipe. Kedua, saudara, parabel atau perumpamaan juga harus bisa dibedakan dari tipe. Karena dalam perumpamaan atau parabel, cerita yang dipakai itu bukan fakta. Itu cuma cerita, cuma dongeng. Tidak sungguh-sungguh terjadi. Bukan fakta dalam Alkitab. Sebagai contoh sudah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 11-32. Itu jelas bukan merupakan fakta. Tapi sekedar suatu cerita. Kalau kita khotbah kita gunakan suatu ilustrasi. Cerita dongeng. Bisa. Memang ilustrasi itu bisa fakta ya. Tapi kita bisa berikan ilustrasi dongeng. Nah, masalah. Kita bukan bohong namanya itu ilustrasi dan kita tidak mengatakan bahwa itu fakta. Ya, jadi saudara, perbedaan tipe dengan alegori maupun parabel adalah dalam tipe keduanya ya. Tipenya dan antitipenya itu fakta. Tapi dalam alegori maupun parabel, ceritaannya itu bukan fakta. Maka beda. Kedua, harus ada bukti atau dasar bahwa suatu tipe memang dimaksudkan atau ditentukan Allah untuk menjadi bayangan dari antitipenya. Jadi jangan semua dihantam orang mau tipe semua ya. Tapi ada perbedaan pendapat, ini repotnya. Tentang seberapa jelas bukti itu harus ada. Jadi pada waktu kita mau menentukan, oh ini tipe, ini antitipe. Jangan cepat-cepat. Mesti ada dasar, ada bukti. Nah, dan ini tiap orang bisa ada perbedaan pendapat. Seberapa jelas bukti itu harus ada. Ada 3 pendapat saudara ya. Pertama, poin A, bukti atau dasar itu harus tertulis secara eksplisit dalam kitab suci. Misalnya Bilangan 21 ayat 4-9 dengan Yohanes 3, 14-15 tadi sudah kita baca, tidak usah kita ulang. Ular tembaga ditinggikan, yang memandang sembuh. Yesus juga ditinggikan, yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Cukup menyolok ya. Cukup eksplisit biarpun tidak disebutkan tipe. Nah, kalau yang betul-betul eksplisit saya sudah katakan tadi Roma 5:14. Adam adalah tupos dalam Yunaninya, type ya, dari Kristus itu betul-betul eksplisit. Lalu contoh ketiga yang cukup menyolok 1 Korintus 5 ayat 7. Anak domba Paskah. Paskah ini Paskahnya PL ya. Keluarnya Israel dari Mesir. Perjamuan Paskah ya, mereka adakan sembelih domba Paskah. Itu tipe dari Kristus. Mari kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7.
Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Nah, ini yang saya tekankan bagian akhirnya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita. Ini zaman PB sudah ya. Tidak ada lagi sudah anak domba Paskah bagi orang Kristen. Tidak dirayakan lagi Paskah PL itu tidak dirayakan. Tapi kenapa Paulus berkata anak domba Paskah kita dan mengatakan dengan istilah disembelih? Jelas bahwa penyembelihan anak domba Paskah di dalam PL itu merupakan tipe penyembelihan atau pembunuhan terhadap Kristus melalui pencambukan salib dan sebagainya. Dan kalau dalam PL, waktu mereka sembelih domba Paskah pertama kalinya, itu kan menghindari hukuman Allah ya. Malaikat akan lewat pada setiap rumah, kalau tidak ada tanda darah, dia masuk dan membunuh anak sulung. Tapi ada tanda darah yang berasal dari domba Paskah yang disembelih itu, malaikatnya lewat. Dia tidak masuk, lewat itu Passover. Makanya Paskah itu disebut Passover. Bedakan dengan Paskah PB yaitu Easter. Easter itu tidak pernah ada tentunya dalam Alkitab kecuali dalam terjemahan King James yang salah. Ya jadi saudara, ada jelas persamaan nanti anak domba Paskah dengan Kristusnya karena memang merupakan tipe dan Kristus merupakan anti tipenya. Sekarang poin B, ini teori yang kedua, nggak usah eksplisit. Ya, asal ada persamaan atau analogi antara hal pertama dan hal kedua. Maka hal pertama boleh dianggap sebagai tipe dari hal yang kedua. Nggak usah eksplisit, analogi persamaan. Misalnya, pertama Elia dan Henoh adalah tipe dari Kristus karena sama-sama diangkat ke surga. Tidak ada satu bagian kitab suci pun yang mengatakan bahwa Elia atau Henokh adalah gambaran dari Kristus. Tapi ada persamaannya. Maka kelompok kedua ini menganggap Elia dan Henokh itu tipe dari Kristus. Sama-sama diangkat ke surga. Contoh kedua, semua nabi adalah tipe dari Kristus. Karena sama-sama nabi, itu juga nabi kan ya. Dia juga nabi, dia juga Allah. Semua nabi adalah tipe dari Kristus karena sama-sama mengajar firman Tuhan. Pokoknya ada persamaan. Sama-sama nabi, sama-sama mengajar firman, ya sudah. Nabi semua tipe dari Kristus. Lalu ketiga, semua raja adalah tipe dari Kristus. Karena Kristus juga adalah raja. Biarpun dia raja rohani. Lalu contoh keempat, pengorbanan Ishak adalah tipe dari pengorbanan Kristus. Karena sama-sama anak tunggal. Ismail itu tidak dianggap sebagai anak karena bukan anak perjanjian. Anak perjanjian hanya satu yaitu Ishak. Nah, sekarang poin C mengatakan harus ada dasar Alkitab. Tapi tidak perlu eksplisit. Misalnya saudara, pertama Bahtera Nuh adalah tipe dari Kristus. Matius 24 ayat 37-39, mari kita baca. Matius 24 37. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air batu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Jadi maksudnya mereka pokoknya hidup enak, tidak peduli dengan ancaman banjir itu, biarpun Nuhnya khotbah atau apapun mereka tidak peduli. Mereka tetap hidup seenak-enaknya, makan, minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu air banyak datang ya.
dan melenyapkan mereka semua. Nah, lalu dikatakan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tentu ini membicarakan kedatangan yang kedua. Sudah ada peringatan dalam Alkitab ya. Yesus akan datang kedua sebagai hakim. Cepat percaya Kristus dan hidup dekat dengan dia. Karena dia datang menjadi hakim. Tapi sudah banyak orang yang tidak peduli. Niru orang-orang pada zaman Nuh, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dan sebagainya, enak-enak hidup berfoya-foya, seakan-akan tidak ada hakim yang sedang mendatang. Tahu-tahu hakimnya datang, celakalah mereka. Ya saudara, di sini ada dasar Alkitab, biarpun tidak eksplisit, tetapi dasarnya memang ada. Beda saya kira dengan kalau Elia dan Henoch dikatakan tipe dari Kristus karena hanya sama-sama diangkat, tapi ayatnya kan tidak ada. Ini ayatnya ada. Lalu poin kedua, darah pada ambang pintu adalah tipe dari darah Yesus. Kita baca Keluaran 12-nya saja, yang ini sudah kita baca tadi ya. Keluaran 12, 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Semua Allah di Mesir itu mungkin sekali menunjuk pada binatang-binatang mereka. Karena orang Mesir banyak menyembah binatang, khususnya sapi ya. Akan kujatuhkan hukuman, jadi binatang pun akan dibunuh anaknya, anak sulung. Akulah Tuhan. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat, ya, pass over daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, lalu 1 Korintus 5 ayat 7 tadi sudah kita baca. Anak domba Paskah kita telah disembelih dan itu adalah Kristus. Nah, sukar dipastikan mana yang benar dari ketiga pandangan ini. Pandangan yang kedua, yang pokok ada persamaannya ya, adalah pandangan yang jelas-jelas berbahaya menurut saya. Karena dengan mudah kita berkata bahwa seadanya orang dalam PL adalah tipe dari Kristus. Karena semua sama-sama keturunan Adam. Dan ini jelas merupakan sesuatu yang salah. Jadi saudara, sebagai petunjuk saja ya, kalau ingin tahu apakah suatu bagian Alkitab adalah suatu tipe atau bukan, saudara harus membaca semua bagian kitab suci yang berhubungan dengan bagian tersebut. Dan untuk itu, bisa gunakan daya ingat kalau memang saudara cukup banyak ingat ayat Alkitab. Tapi kalau tidak, gunakan footnote dari Alkitab, headnote-nya, footnote-nya, atau gunakan buku-buku seperti konkordansi. Nah, kalau tidak pakai buku, pakai e-short, elektronik ya. Bisa juga pakai Topic Bible, Thomson Bible. Ya, banyak sebetulnya buku-buku seperti itu untuk mencari bagian-bagian yang ada hubungannya. Ya, lalu lihat bagian-bagian itu semua dan itu dipakai menentukan ini tipe atau bukan. Sekarang poin yang ketiga. Harus ada persamaan atau analogi antara tipe dengan anti-tipenya. Sebagai contoh bilangan 21, 4-9 dan Yohanes 3, 14-15. Persamaannya, poin A, ular tembaga ditinggikan. Yesus juga ditinggikan. Dia disalib atau diberitakan. Mengapa saya katakan disalib atau diberitakan? Karena penafsiran dari Yesus ditinggikan itu punya dua penafsiran. Nanti kita akan lihat ya di sini ya. Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa peninggian ular analog dengan penyaliban Yesus. Orang disalib itu kan ditinggikan. Salib itu biasanya kaki orang itu kira-kira 2-3 kaki atau antara 60-90 cm dari tanah. Jadi dia naik dari permukaan bumi.
Jadi dalam penyaliban Yesus juga ditinggikan. Dan ada orang yang menafsirkannya begitu. Ular tembaga ditinggikan, Yesus ditinggikan itu artinya dia disalib. Tapi Calvin punya pendapat yang berbeda. Dia berkata bahwa ular ditinggikan tujuannya apa? Tujuannya supaya semua orang bisa melihatnya. Bayangkan ya, orang Israel pada saat itu berjumlah sekitar 2-3 juta orang. Musa cuma buat satu patung ular, itu harus tinggi sekali. Atau dia berdiri di atas sebuah bukit atau bagaimana. Supaya semua bisa melihat. Karena mereka harus melihat, memandang ular itu, baru mereka sembuh. Nah kalau mereka ketutupan orang lain, mana bisa memandang? Jadi tiangnya tinggi, tak cukup tiang tinggi. Karena 2-3 juta itu banyak sekali, jauh sekali. Mesti Musanya berdiri pada sebuah bukit. Tapi pokoknya peninggian ular tujuannya semua bisa melihat. Dan karena itu katanya Calvin, analoginya bukan penyaliban Yesus, tapi pemberitaan tentang Yesus. Yesus diberitakan semua orang bisa melihat, tahu tentang Yesus, ngerti. Tanpa mengerti mereka tidak bisa percaya. Mereka tidak bisa memandang atau percaya pada Yesus. Jadi ular tembaga ditinggikan, Calvin berkata Yesusnya diberitakan. Ya. Yang mana dari dua pandangan yang benar, saya kira tidak terlalu penting. Dua-dua memungkinkan. Sekarang saudara, analogi atau persamaan yang kedua. Yang memandang ular tembaga akan sembuh. Yang percaya kepada Yesus akan selamat atau dapat hidup yang kekal. Ini persamaannya. Tidak cukup mereka tahu ada ular tembaga. Tidak cukup mereka mengerti kalau mandang ular tembaga akan sembuh. Mereka harus memandang. Tidak cukup orang zaman sekarang tahu Yesus menebus dosa, tahu dan ngerti kalau percaya pada Yesus sebagai juru selamat akan selamat. Tidak, mereka perlu betul-betul percaya, bukan cuma tahu atau ngerti. Lalu persamaan yang lain adalah poin C. Ular tembaga pada saat itu adalah satu-satunya jalan kesembuhan. Tuhan tidak suruh Musa buat patung banyak binatang ya. Patung 1 ekor ular, 1 ekor kudanil, 1 ekor kijang, 1 ekor sapi, dan mandang yang manapun bisa sembuh. Atau patung banyak ular, 1 ular tembaga, 1 ular emas, 1 ular perak, 1 ular dari tanah liat. Dan melihat yang manapun bisa sembuh. Tidak ada. Hanya ada 1 patung ular tembaga. Dan itu satu-satunya jalan kesembuhan. Tidak ada ular tembaga yang lain, tidak ada ular yang lain, tidak ada patung yang lain. Dan seandainya mereka menolak ini dan mereka cari kesembuhan yang lain. Misalnya mereka mau sembuhkan dirinya sendiri. Kegigit pada jari kakinya. Wah, mereka ikat pergelangannya. Mau mengikat berapa lama saudara? Dan pada waktu mengikat kaki, ularnya itu banyak. Lalu kegigit jari tangannya. Ikat lagi pergelangannya. Lalu gigit lagi hidungnya. Bagaimana? Ikat lehernya? Tidak mungkin saudara. Jadi mereka mau cari jalan kesembuhan, cari dukun, cari apapun. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ular tembaga itu satu-satunya jalan kesembuhan. Mereka memandang, mereka sembuh. Tidak mau itu, mereka mati. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Orang tidak mau pakai Yesus, mau dengan perbuatan baik, tidak bisa saudara. Mau berbuat baik apapun, mau nebus dosa sendiri, atau cara apapun juga yang lain, tidak bisa. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Gereja atau pendeta atau orang Kristen yang tidak percaya doktrin ini
adalah gereja yang sudah sesat, pendeta yang adalah nabi palsu, dan orang Kristen yang sesat. Jadi 3 persamaan. Maka jelas ular tembaga tipe dari Yesus itu benar. Poin keempat, kadang-kadang sekalipun antara tipe dan antitipe itu ada persamaannya. Tapi yang ditekankan bukan persamaannya, tapi justru pertentangannya. Dikontraskan gitu ya. Contoh saudara, Adam adalah tipe dari Kristus. Nah memang ada persamaannya. Persamaannya apa? Kedua-duanya adalah wakil atau kepala dari manusia. Kalau Adam wakil dari semua manusia. Sehingga pada waktu dia jatuh, semua manusia jatuh dalam dia. Karena itu semua manusia lahir dengan dosa asal. Kristus, dia wakil kepala dari manusia. Tapi hanya orang-orang pilihan atau orang-orang percaya. Jadi ada persamaannya. Tapi saudara, kita melihat teks-teks Alkitab ini, yang lebih ditekankan adalah kontrasnya atau pertentangannya antara Yesus dengan Adam atau Adam dengan Kristus gitu ya. Mari kita baca Roma 5 ayat 15 dan sampai 19. Roma 5 ayat 15 sampai 19 ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, ini Adam ya, satu orangnya, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini kan sudah kontras saudara yang ditekankan ya. Adam jatuh, semua jatuh. Tapi dalam Kristus ini, semua orang malah mendapatkan kasih karunia dan karunia Allah. Kita baca terus. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Yang dosanya Adam ya. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Laki-laki dikontraskan. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Laki-laki kontras sekarang. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Lihat ini sekarang kontras lagi. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 kontras lagi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini kontras sekarang. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi saudara, dikontraskan, bukan diambil persamaannya, tetapi ditekankan kontrasnya. Sekarang kita lihat teks yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 21-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan maut dan kebangkitan itu kan kontras ya. Kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Satu yang pertama itu Adam, satu yang kedua itu Kristus ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam Adam. Kata-kata persekutuan dengan itu buang ya, tidak ada tulisnya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. Jadi saudara, mati dan dihidupkan. Ini kontras lagi. Dalam Adam, dalam Kristus. Kontras. Sekarang kita lihat ayat 45. Sampai 47.
Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tapi yang alamiah, ini Adam. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua ini Yesus ya, berasal dari sorga. Saya tidak ingin menafsirkan, tapi hati-hati ya. Berasal dari sorga ini bukan berarti dia made in heaven. Tentu saja tetap berasal dari kandungan Maria, bahkan sel telur Maria. Saya tidak ingin menafsirkan ini karena memang bukan waktunya, tapi saya hanya menunjukkan bahwa di sini laki-laki ada pengkontrasan. Cuma yang tadi lebih menyolok kelihatannya. Jadi kadang-kadang tipe dan antitipe bukan diambil persamaannya, tapi pertentangannya. Menyolok sekali, Roma 5 ini menyolok, lalu 1 Korintus 5, 15, 21, 22 itu menyolok sekali juga. Sekarang saudara, yang kelima, tipe selalu mendahului antitipe. Dan tipenya tidak berlaku lagi setelah antitipenya datang. Saudara, ini yang sangat penting pada waktu saudara mau mempelajari Alkitab. Dan tipe mendahului antitipe ini penting pada waktu kita mau menentukan ini tipe atau bukan. Tipenya tidak berlaku lagi setelah antitipenya datang. Ini penting pada waktu membuat doktrin-doktrin PL itu banyak hal-hal yang tidak berlaku lagi. Kalau tetap diberlakukan, ini ngawur. Antitipenya sudah datang. Tipenya tidak boleh berlaku lagi. Saya berikan contoh saudara ya. Pertama poin A. Hukum-hukum yang berhubungan dengan upacara-upacara agama Yahudi atau ceremonial law. Ini menunjuk kepada Kristus. Kolose 2 ayat 16-17. Kan hukum-hukumnya itu terjadi dulu. Mendahului kan ya. Kristusnya belakangan kan. Jadi cocok tipe dan antitipe. Nah, dan itu digenapi dengan kedatangan Kristus. Nah, karena antitipenya sudah datang, maka setelah Kristus datang, tidak perlu dan bahkan tidak boleh dilakukan lagi. Saya kira bukan cuma tidak perlu. Tidak boleh. Saya berikan ayatnya di sini sudah, Kolose 2 16-17. Kan itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Larangan makan itu ada dalam Imamat 11 ya. Tapi dia bilang jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Makan ini najis, jangan biarkan. Ini zaman PB. Antitipe sudah datang, maka tipenya minggir. Larangan itu tidak berlaku lagi. Makanya orang Advent tetap melarang. Mereka tidak tahu pengertian tentang tipe dan antitipenya ini mereka bagaimana, saya tidak ngerti. Kenapa mereka tidak juga adakan imam atau korban dosa? Kalau saya lanjutkan, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, hari Sabat ini bukan maksudnya hari Sabat biasa, bukan itu dihapuskan. Ya, itu nanti ada penafsirannya. Tapi semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi saudara, ceremonial law itu dihapuskan. Dan itu mencakup sunat. Mencakup perjamuan Paskah PL itu. Lalu imam korban dosa. Najis tahir, larangan makan. Kalau orang
datang bulan itu najis. Orang mengeluarkan air mani najis. Mengeluarkan lelehan dari vagina itu najis juga. Kusta najis lagi. Nyentuh mayat najis lagi. Itu sudah dibuang semua, saudara. Tidak boleh dianggap lagi, tidak boleh dilakukan lagi. Jadi kalau dalam zaman PL orang berbuat dosa lalu dia bawa binatang pada imam dan disembelih, dikorbankan, dia melakukan suatu tindakan beriman. Zaman PB sudah lakukan itu, saya berdosa dan sudah sembelih binatang, bawa pada saya, tak sawat no saudara binatangnya. Karena dengan mengorbankan binatang pada zaman PB itu maksud saya setelah kematian Kristus. Untuk menebus dosa berarti seorang menghina penebusan Kristus. Jadi ilustrasinya begini ya. Kan tipe itu gambaran, bayangan. Pada waktu aslinya datang, ya gambarannya dibuang. Misalnya saudara itu pisah dengan pasangan hidup saudara atau pacar. Satu di luar negeri, satu di sini, pisah atau 3 tahun. Nah, dipisah. Ada foto, bayangannya, gambarnya. Dan setiap kangen liatin fotonya. Nah, tapi suatu kali aslinya datang. Pacar ini yang pergi ke luar negeri, balik. Lalu pacar itu sudah ada bersama saudara terus. Bahkan menikah dengan saudara. Saudara terus pandangi fotonya. Tidak ngamuk sama pacar. Aku ini kamu anggap apa kok lihat pak fotonya terus? Ada aku, ada aslinya. Dan kamu tetap lihat gambarku. Kawin sama gambarnya sana. Ngerti maksudnya? Jadi ini sesuatu yang harus. Jadi saya katakan tadi bukan cuma tidak perlu. Tapi tidak boleh. Tidak boleh dipedulikan lagi. Tidak boleh ditaati lagi. Tidak boleh dilakukan lagi. Sekarang masuk poin B. Imam adalah tipe dari Kristus. Tadi ayat-ayatnya sudah saya berikan. Tidak usah saya berikan lagi. Setelah Kristus datang, imam tidak diperlukan dan tidak boleh ada lagi. Kita tidak perlu bahkan tidak boleh mengaku dosa pada imam atau pendeta. Tapi langsung pada Allah melalui Kristus. Gereja Roma Katolik dan Ortodoks tetap punya imam. Mau disebut pastor atau disebut imam, tak sukanya. Dan jemaat mengaku dosa kepada pastor. Jadi mereka tetap berpegang pada tipenya sekalipun penggenapannya atau anti tipenya sudah datang. Dan ini salah. Poin C. Domba untuk korban adalah tipe dari Kristus. Sehingga setelah Kristus datang, kita tidak lagi perlu, bahkan tidak lagi boleh mempersembahkan domba kalau kita berbuat dosa. Kemah suci atau bait Allah merupakan tipe dari gereja. Karena itu zaman sekarang setelah kematian dan kebangkitan Yesus ya, tidak boleh ada lagi bait Allah. Orang Kristen ada orang-orang bodoh yang tidak ngerti tipe dan anti tipe. Ini akhirnya buat doktrin yang salah. Dan mereka kepingin orang-orang Yahudi di sana membangun kembali bait Allah yang sudah diruntuhkan. Padahal kemah suci bait Allah tipe dari gereja. Setelah masuk zaman PB, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, Allah yang menyobek tirai bait Allah pada waktu Kristus mati. Dan dengan itu, dengan mujizat itu, dia menyatakan hapus bait Allah. Tidak boleh didirikan lagi. Yang mendirikan bait Allah lagi. Kalau dalam zaman PL yang mendirikan lagi pada waktu dihancurkan itu baik, saudara.
Kemah suci didirikan, lalu didirikan bait Allah oleh Salomo, lalu itu hancur. Zaman Nehemia dan Esra dan sebagainya didirikan lagi. Mereka bagus, karena masih zaman PL. Dihancurkan, dirikan lagi. Hancurkan lagi, dirikan lagi pada zaman Herodes. Tapi dihancurkan lagi pada saat Kristus mati. Tirainya tok dihapuskan, tapi Allah yang melakukan itu. Tidak boleh lagi bait Allahnya dibangun. Dan bukan hanya bait Allahnya, tapi imam, korban dosa, semua seremonial law, hari raya Yahudi, buang semua. Lucu sekali ada orang-orang mesianik, Kristen mesianik dan sebagainya yang masih menggunakan hari raya pendamaian atau Yom Kippur dalam Imamat pasal 16. Saya dikasih selamat Yom Kippur. Tak anggap, tak sauti sama saya. Silahkan mau merayakan sesukamu kalau mau sesat. Saya tidak pedulikan sedikit pun Yom Kippur. Ataupun hari raya Yahudi yang manapun adalah gubris. Karena poin E, laki-laki ini berurusan dengan kepercayaan budaya, dengan doktrinnya. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Dan dia tipe dari gereja atau orang Kristen. Ada bedanya saudara. Bangsa Israel itu bukan dipilih supaya selamat. Kenyataannya kan banyak yang tidak selamat. Mereka dipilih, bangsa pilihan dibedakan memang dari bangsa yang lain. Menjadi umat Allah. Dan dipilih sebagai bangsa yang akan menurunkan Mesias. Gereja orang Kristen juga umat Allah. Tapi ini umat pilihan dalam arti betul-betul predestinasi. Nah, setelah antitipenya datang, yaitu ada gereja atau orang Kristen, maka bangsa Israel bukan lagi bangsa pilihan Allah. Ini doktrinnya. Banyak orang tetap percaya Israel itu masih bangsa pilihan. Lihat mereka sangat diberkati. Lihat mereka perang lawan Arab, dikeroyok bangsa Arab banyak, menang terus karena Allah di pihak mereka. Bahwa mereka diberkati secara jasmani tidak berarti mereka diberkati secara rohani. Mereka ini mayoritas anti Kristus. Masih bangsa pilihan, bagaimana maunya? Gereja atau orang Kristen lah yang merupakan orang pilihan Allah. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu ini Petrus ngomong pada orang Kristen ya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi jelas bahwa gereja ini penggenapan dari bangsa Israel. Bangsa Israel tipe, gereja atau orang Kristen ini antitipenya. Memang ini menimbulkan hak pro kontra. Ada yang berpendapat Israel tetap merupakan bangsa pilihan. Tapi saya anggap orang-orang ini tidak mengerti hermeneutik, khususnya bagian tipologi ini. Makanya saya katakan ini sangat penting. Kalau saya mengerti, maka saya tidak akan anggap lagi bait Allah. Tidak akan anggap lagi bangsa Israel. Bangsa Israel ini mayoritas yang sangat besar anti-Kristen. Waktu saya sekolah teologi, saya punya seorang teman sekolah di sana dan dia orang Yahudi. Dan dia berkata, waktu dia jadi Kristen, dia diusir. Dan diakui. Ini kadrun saudara. Jadi Kristen diusir. Saudara, aku itu bangsa pilihan. Sekarang. Orang bodoh. Gereja yang merupakan orang pilihan. Memang nanti ada pro kontra. Baca Roma pasal 11. Tapi saudara, itu ada penafsirannya sendiri. Saya kepingin satu kali membuat suatu eksposisi Roma 11 supaya tidak orang menganggap bangsa Israel masih bangsa pilihan.
Nah, sekarang saudara, laki-laki ini menentukan tipe bukan tipe ya. Syarat di mana tipe selalu mendahului antitipe. Ini menyebabkan kejatuhannya bintang timur atau putra fajar. Di dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Dan juga Raja Tirus dalam Yeskiel 28 ayat 1-19. Tidak mungkin merupakan tipe dari kejatuhan setan. Saya membahas ini panjang lebar pada waktu membahas ajarannya Erastus Sabdono. Dia mengatakan Yesaya 14 ayat 12, Lucifer yang dalam bahasa kita bintang timur, putra fajar, dan sebagainya, itu kadang-kadang dia sebut sebagai alegori, kadang-kadang dia sebut sebagai lambang, tapi ada kata-kata disebut sebagai tipe. Semuanya salah. Itu cerita sejarah. Baca sendiri Yesaya 14 dari awal mengatakan Raja Babel dan sebagainya. Jadi Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 12 menunjuk kepada Raja Babel dan sama sekali tidak ada urusannya dengan setan ataupun kejatuhan setan. Raja Tirus dalam Yeskiel 28 sama juga, baca sendiri ayatnya. Ini bukan tipe, ini bukan lambang, bukan alegori, bukan apapun. Ini hurufiah. Karena itu cerita sejarah soalnya. Tapi yang pasti, kalau diartikan tipe, kalau cerita sejarah kan bisa jadi tipe. Tapi kalau tipe, kalau bintang timur itu atau Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 12 itu terjadinya zaman Yesaya. Kira-kira 700 tahun sebelum Kristus. Kalau itu menunjuk pada kejatuhan setan. Kejatuhan setan itu kapan? Jauh sebelum penciptaan ada mestinya. Padahal antitipe itu mestinya terjadi belakangan. Nah, kalau ini menunjuk pada kejatuhan setannya terjadi lebih dulu. Antitipenya terjadi lebih dulu dari tipenya. Ini tidak bisa, saudara. Tidak memungkinkan. Ya. Jadi keduanya memang juga berfakta sejarah. Tidak bisa dianggap alegori, perumpamaan atau apapun. Jadi saya beranggapan kedua peristiwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejatuhan setan. Yang menghubungkan salah secara hermeneutik. Karena saya berikan contoh-contoh tipe. Pertama, Melkisedek adalah tipe dari Kristus. Kita bisa baca sendiri Kejadian 14, tidak ada masalah apapun. Dan itu kelihatan Ibrani 5 ayat 6 dan Ibrani 7 1 ayat 17. Batu karang yang mengeluarkan air. Mungkin ini tidak terlalu familiar ya. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Bangsa itu dapat minum. Ya. Tipe dari Kristus. Kita lihat 1 Korintus 10, 3 dan 4. Mereka, ini bicara nenek moyang kita ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang dipukul itu tipe dari Kristus. Contoh ketiga, ceremonial law tadi sudah saya bicarakan. Tipe dari Kristus, ini ulangan Kolose sudah saya baca tadi, tak usah saya ulang. Poin keempat, hukum Taurat adalah tipe dari keselamatan yang akan datang. Ini hukum Taurat yang bersifat seremonial tentu saja, ya, sembelih korban dan sebagainya, itu semua seremonial. Itu tipe dari keselamatan yang akan datang. Kita baca Ibrani 10.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Baca 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara, mungkin timbul pertanyaan, kalau gitu orang-orang itu tidak diampuni. Gini ya, penafsirannya mesti begini. Diampuni mereka yang dalam zaman PL percaya pada hukum Taurat seremonial itu, dan lalu mereka dosa sembelih binatang dan sebagainya sesuai dengan hukum Taurat itu, mereka diampuni. Tapi ingat, mereka diampuni karena Tuhan menghubungkan semua itu dengan kematian Kristus yang akan datang. Kalau tidak ada kematian Kristus, tidak masuk akal sama sekali seorang berbuat dosa sembelih binatang lalu diampuni. Jadi kalau tadi di sini dalam ayat 4 dikatakan tidak mungkin ini menghapuskan dosa, itu kalau dipisahkan dari penebusan Kristus. Nah, ini korban dosa itu cuma bayangan. Korban dosa itu sendiri tidak bisa mengampuni dosa. Tapi pada waktu dihubungkan dengan antitipenya, Kristus sebagai anak domba Allah dan sebagainya, maka itu mengampuni. Ya, jadi kalau ditanya orang melakukan itu diampuni tidak, tergantung dipisahkan atau dihubungkan. Kalau dipisahkan, tentu saja hanya itu tidak bisa mengampuni. Tidak ada hukum Taurat yang mengampuni dosa. Tapi waktu dihubungkan dengan kematian Kristus, maka itu dianggap sebagai mereka beriman kepada Kristus yang akan datang dan mereka diampuni. Mereka diampuni karena jasa penebusan Kristus yang berlaku surut untuk mereka. Orang PL semua yang selamat. Selamat karena pengampunan dosa berdasarkan penebusan Kristus yang berlaku surut untuk mereka. Contoh kelima, Yunus adalah tipe dari Kristus. Nah, mari kita lihat Matius 12:38. Pada waktu itu berkatalah beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi pada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit dan sebagainya." Saya baca saja ya. "Bersama angkatan dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Ya. Jadi Yunus adalah tipe dari Kristus. Ingat ya, ada persamaan-persamaan tertentu. Nah, orang Islam menyerang ini. Kristusnya dikubur, Yunusnya ditelan ikan, mana bisa sama? Hanya persamaan tertentu, saudara ya. Yunusnya ditelan ikan dibawa nyelam. Kayaknya dia hilang dari permukaan udara ini ya. Kristus dikuburkan dalam kubur ditutup batu. Itu ada persamaannya. Tidak harus sama, saudara. Persamaannya ada. Semua sama? Tidak. Lalu mereka bilang, Yunusnya tidak mati, Kristusnya mati. Memang tidak harus sama. Kalau semua harus sama, itu bukan tipe dan antitipe. Tipe dan antitipe itu ada persamaannya. Bukan segala sesuatu yang sama. Jadi sedangkan mereka menunjukkan mereka tidak mengerti apapun tentang tipe dan antitipe. Karena poin ke-6, Sabat adalah tipe dari istirahat kekal di surga. Selama belum masuk ke surga, berarti belum terjadi antitipenya. Sudah terjadi untuk orang-orang yang sudah mati. Tidak ada lagi sabat bagi mereka. Sudah istirahat sungguh-sungguh mereka di surga. Bagi kita yang masih di dunia belum terjadi. Ya, sabat itu hari istirahat.
tipe dan antitipenya adalah istirahat kekal di surga. Kita baca Ibrani 4. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, ini ada sahabat ya, pernah dikatakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, andai kata ini memang sudah penggenapannya, sudah antitipenya, pastilah Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi Yosua bukan penggenapannya. Ya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, jadi saudara, istirahat itu nanti di surga ya. Saudara, kalau saudara saat ini di dunia rasanya capek ya, kadang-kadang mungkin merasa bosan, jenuh gitu ya. Karena ikut Kristus itu terus terang berat. Percaya selamat itu gampang, hanya percaya selamat, pokoknya kita percaya selamat enak gampang. Tapi ngikutnya harus pikul salib, harus dimusuhi oleh banyak orang, harus frustrasi karena pelayanan yang gagal, dan macam-macam hal, gegeran di gereja dan macam-macam hal yang lain. Seringkali membuat kita tuh frustrasi. Kalau saudara ada yang frustrasi, pikirkan saudara, kita belum sampai di surga. Jangan mau istirahat sekarang. Ya, istirahat Sabat, hari Sabat lalu tidak bekerja itu memang harus. Tapi istirahat total itu baru di surga. Karena Sabat pun kita harus ke gereja, pelayanan, bahkan kalau pendeta malah itu hari kerja. Karena dia khotbahnya minggu. Ya saudara, kalau merasa capek, ingat istirahatnya nanti. Kalau sudah masuk surga, baru istirahat. Sekarang mari kita kerja, mati-matian kerja untuk Tuhan. Kerja secara benar, kerja dengan maksimal. Sekarang yang ketujuh, Daud adalah tipe dari Kristus. Ini banyak terlihat dari kitab Mazmur. Saya tidak usah tunjukkan, ya. Daud tipe dari Kristus, makanya Kristus juga disebut anak Daud. Ya. Lalu poin ke-8, Salomo juga tipe dari Kristus. Matius 12 ayat 42, mari kita lihat. Salomo, Matius 12. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu, Ratu Sheba ya, akan bangkit bersama dengan angkatan ini. Ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih baik daripada Salomo. Yesus tipe dari Salomo. Ratu itu mau datang kepada Salomo dari jauh. Orang-orang ini tidak mau dengar dia. Ya, jadi dia bahkan lebih baik dari Salomo. Antitipe selalu lebih baik dari tipenya. Ya. Salomo tipe dari Kristus. Sekarang poin ke-9. Israel melewati Laut Merah. Itu adalah tipe daripada baptisan.
1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya. Jadi saudara, itu Israel melewati Laut Merah, dianggap pakai tipe dari baptisan. Sekarang kita masuk dalam penafsiran tipe. Pertama harus diperhatikan. Poin A, hal-hal yang sama, analog antara tipe dan antitipe. Ini harus diperhatikan. Tapi jangan terlalu dicari-cari atau dibuat-buat. Sebagai contoh ya. Pertama, dalam menafsirkan peristiwa ular tembaga. Ada orang yang menafsirkan bahwa poin A, tembaga lebih rendah dari emas. Ini dianggap menunjuk pada kesederhanaan Kristus. Saya tidak ngerti bagaimana bisa diarahkan ke sana. Ini membuat-buat. Poin B, tembaga mempunyai cahaya yang suram. Ini dianggap pakai keilahian Kristus yang diselubungi kemanusiaannya. Teksnya ini penekanannya selamat atau tidak selamat ya. Bukan membicarakan keilahian dan sebagainya. Poin C, tembaga yang padat menunjuk pada kekuatan ilahi dari Kristus. Lagi-lagi saudara, ini menyimpang semua sebetulnya menurut saya. Sekarang contoh yang lain. Kayu penaga dan emas dalam kemah suci. Keluaran 25:11 dianggap sebagai tipe dari kemanusiaan dan keilahian Kristus. Menurut saya ini semua dicari-cari, tapi tentu saja dalam hal ini kita bisa pro kontra ya. Tapi saya beranggapan enggak, bukan itu artinya. Sekarang saudara, hal yang juga perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berbeda antara tipe dengan antitipenya, di mana ingat, ini penting. Pentingnya antitipenya selalu lebih mulia, lebih agung, lebih hebat dari tipenya. Saya berikan contohnya ya. Matius 12:41-42. Tadi sudah kita baca sebetulnya. Matius 12:41. Tadi ayat 40-nya itu kan Yunus kelihatan tipe dari Yesus ya. Ayat 40-nya, 41-nya, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatannya dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Mereka dengar cuma nabi biasa, mereka tobat. Bukan nabi mereka laginya. Mereka di bangsa kafir. Yang ada saat ini jauh lebih hebat dari Yunus. Yesus juga nabi, tapi dia juga Mesias. Dia anak Allah, dia Allah sendiri, dan mereka tidak mau bertobat. Itu membuat mereka dihukum lebih berat. Tapi poinnya, Yunus tipe dari Kristus, tapi Yunusnya kalah jauh dibandingkan Yesus. Ada persamaan bukan berarti sama. Jelas Yesusnya jauh lebih hebat, jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada Yunusnya. Secara sama dalam ayat 42, Ratu dari Selatan, Ratu Sheba, itu jelas merupakan tipe juga dari, Salomo ya. Salomo merupakan tipe daripada Yesus. Nah, Ratu itu datang dari ujung bumi mendengar hikmat Salomo. Orang-orang ini, Yesusnya lebih hebat dari Salomo. Mereka tidak mau dengar dia. Salomo saja Ratu Shebanya dari jauh mau datang. Ratu kafir ini. Jauh. Ini dekat. Bangsa Yahudi. Bangsa pilihan. Tidak mau datang. Ini Salomo. Yang ini. Yesus ini anak Allah. Allah sendiri. Jadi jelas bahwa Salomo itu kalah agung, kalah mulia, kalah hebat daripada antitipenya. Ya. Lalu kita lihat Ibrani 3 ayat 3-6. Ibrani 3 ayat 3-6. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan sesuatu ialah Allah.
Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Musa jelas adalah tipe dari Kristus juga berdasarkan teks ini. Tapi dibandingkan Musanya jelas kalah jauh daripada Yesusnya. Kan kita lihat juga Ibrani 10, 11 ayat 11 sampai 14. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, tadi saya katakan tidak dapat kalau dipisahkan dari penebusan Kristus ya. Tapi Yesus setelah mempersembahkan korban, hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Imam berulang-ulang. Yesus cuma satu korban saja. Ya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi imam tidak bisa dibandingkan dengan Kristus. Korban itu juga tipe. Korban tidak bisa dibandingkan dengan Kristus juga. Yesus itu antitipe dari imamnya maupun dari korbannya. Dia lebih mulia dari imamnya maupun dari korban dalam PR. Imam harus berulang-ulang dan tentunya tidak bisa menghapuskan terpisah dari dia. Yesus hanya persembahkan satu kali. Dan dengan satu korban, dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Jadi kelihatan jelas ya. Lalu saudara kita masuk poin C, hal yang bertentangan antara tipe dan antitipe. Misalnya, Roma 5 tadi sudah kita bahas, saya kira semuanya sudah kita bahas ya. Jadi Adam dan Kristus tadi ada kontras. Dalam Adam semua menjadi berdosa. Semua mendapat maut. Dalam Kristus justru semua diampuni, dibenarkan, dan sebagainya. Saya kira kita tidak usah baca ulang karena tadi sudah saya jelaskan. Karena poin kedua. Antitipe. Menunjukkan kebenaran secara lebih jelas atau lebih lengkap daripada tipenya. So, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari peristiwa ular tembaga atau batu karang yang mengeluarkan air ya. Bagi Israel itu ada apa-apanya. Bagi kita apa? Ular tedungnya tidak ada. Ular tembaganya tidak ada. Tapi setelah antitipenya datang, semua itu mendapatkan arti yang baru bagi kita. Jadi antitipe jelas menunjukkan kebenaran secara lebih jelas, lebih lengkap daripada tipenya. Yang ketiga, hanya sebagian dari sesuatu hal yang adalah tipe. Jadi ingat ya, jangan disamakan semuanya. Sama seperti pada waktu menafsirkan simile dan metafor. Di mana hanya hal-hal tertentu yang disamakan. Yang saya katakan, kamu seperti kerbau. Ya, bukan semuanya sama antara kamu dan kerbau. Hanya hal-hal tertentu. Dalam tipe juga, tipe dan antitipenya hanyalah hal-hal tertentu yang disamakan atau dikontraskan, dan ini tidak boleh dibuat-buat, dicari-cari seperti tadi. Jadi saya berikan contoh saudara, misalnya Daud adalah tipe dari Kristus. Benar, tapi perzinahan Daud tidak ada persamaan apapun dalam diri Yesus, saudara, itu jelas bukan tipe. Salomo tipe dari Kristus. Nah, Salomo kawin 1000 orang. Tidak tahu istrinya 300, gunanya 700 atau kebalikannya. Dan banyak dari mereka yang kafir sampai dia sujud sembah berhala juga. Itu bukan tipe. Dan Yunus tipe dari Kristus. Tidak ada ceritanya dua-dua harus mati, saudara. Dan juga kebandelannya Yunus itu tidak ada persamaannya dalam antitipenya. Jadi hal-hal tertentu saja
yang disamakan antara tipe dan antitipenya, atau yang dikontraskan antara tipe dan antitipenya. Sama seperti menafsirkan simile, metafor, perumpamaan, alegori, hal-hal tertentu. Dan hal-hal tertentu yang mana? Laki-laki lihat seluruh Alkitab. Harus menentukan. Ini sesuatu yang bagian yang sukar, tapi ini penting. Pelajari berulang-ulang sampai cara betul-betul menguasai. Dan gunakan. Mengecek, Pak, memeriksa. Waktu saya misalnya mendengarkan khotbahnya Erastus, saya gunakan hermeneutik, saudara. Dia bicara tentang Lucifer, Yesaya 14 ayat 12, dikatakan sebagai simbol. Mana bisa simbol, itu cerita sejarah. Ya pakai hermeneutik. Oh, sebentar lagi dikatakan alegori. Mana bisa alegori? Cerita sejarah lagi, Pak. Bentar lagi dia katakan tipe. Saya tidak tahu. Dia tidak tahu perbedaannya antara tiga hal itu atau gimana. Karena sebentar dia katakan alegori, bentar katakan simbol atau perumpamaan, bentar dia katakan tipe. Mana bisa dikatakan tipe? Memang cerita sejarah bisa jadi tipe, tapi antitipe harus datang belakangan. Kalau tipenya menunjukkan kejatuhan setan, lalu kejatuhan setannya terjadi lebih dulu. Jadi saudara, gunakan, pelajari ulang seluruh hermeneutik ini sampai saudara bisa menggunakan untuk mengecek suatu ajan untuk penafsiran. Dan bahkan penafsir dalam buku-buku tafsiran banyak yang salah. Jangan pikir orang-orang yang sudah hebat tidak bisa salah. Bisa salah. Jadi pelajari, selalu pelajari. Sampai sudah menguasai. Ini penting untuk pengertian salah, benar, dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara.